langsung referensinya, ngambil dari orang lain gitu. Oke, terus yang kedua lagi. Ya, terus Yang kedua, apa sajakah informasi yang harus diberikan kepada pasien IK? Nah, apoteker wajib memberikan informasi menyeluruh kepada pasien IK terkait obat yang digunakan, aturan pakai obat, efek samping obat, waktu penggunaan, dosis obat, dan penyimpanan obat. Informasi tersebut digunakan guna meminimalisir efek samping dan mengoptimalkan efikasi obat untuk keberhasilan terapi obat. Yang penting untuk disampaikan kepada pasien, terutama yaitu aturan pakai pada resep, yaitu atorvastatin dipakai 1 kali sehari pada malam hari diminum sesudah makan, dan lansoprazol itu diresepkan 1 kali sehari diminum pada pagi hari sebelum makan. Efek samping yang dapat diinformasikan kepada pasien yaitu pada penggunaan atorvastatin dapat terjadi sembelit, terus dispepsia yang ditandai dengan nyeri perut bagian atas, kembung, cepat kenyang, bersendawa, dan penurun nafsu makan, serta mual dan muntah. Lalu pada efek samping lansoprazol yaitu dapat terjadi nyeri perut, konstipasi, ataupun nyeri kepala. Lalu apoteker dapat memberikan informasi untuk menjalani pola hidup sehat, hindari konsumsi alkohol dan merokok, juga obat diusahakan dikonsumsi pada waktu yang sama setiap harinya untuk meningkatkan efikasi obat. Oke, saya komentari langsung ya. Jadi kalau untuk informasinya sudah oke sesuai dengan SIGNA ya atau aturan pakainya. Tapi untuk informasi yang diberikan kepada pasien, jelaskan apa itu atorvastatin ya. Jadi nanti saya tambahkan untuk semua kelompok ya. Tambahkan bagaimana mekanisme kerjanya ya. Jadi atorvastatin itu kan golongan statin ya. Jadi dia kerjanya menghambat pembentukan kolesterol di hati dengan bekerja sebagai antagonis untuk enzim HMG CoA reduktase. Jadi enzim untuk pembentukan kolesterol itu namanya HMG CoA reduktase, sehingga tidak terbentuk asam methionat gitu ya. Jadi ini kalau dihambat tentunya pembentukan kolesterolnya akan juga dihambat gitu. Ya, jadi kerjanya di situ. Jelaskan mekanisme kerjanya, kemudian harapannya seperti apa penurunannya. Nah, jadi kalau untuk golongan statin itu dia bisa mengurangi LDL 24 sampai 60%. Kemudian bisa menurunkan trigliserida 7 sampai 40%. Kemudian bisa meningkatkan HDL 5 sampai 15%. Jadi dari semua golongan anti hiperlipidemia, apakah golongan statin, golongan fibrat, golongan niacin, atau golongan kolesterol gitu ya, itu lebih tinggi efikasinya untuk si statin ini karena bisa lebih tinggi persentase dalam hal menurunkan LDL, menurunkan trigliserida, menurunkan kolesterol, nanti meningkatkan HDL. Ya. Jadi dari semuanya kan tiganya diturunin ya, LDL diturunin, TG diturunin, kolesterol total diturunin, tapi HDL-nya dinaikin. Karena HDL itu merupakan lemak baiknya ya, karena dia bisa membawa lemak darah ke dalam hati untuk disimpan. Jadi golongan-golongan yang lain, niacin, fibrat, ya, dan apakah denfibrozil dan seterusnya, fenofibrat, itu lebih bagus si statin ini. Ya, itu tambahin untuk itu. Oke, waktunya udah mau habis ya. Terus bawa lagi, saya udah lihat optimalkan kasus pasiennya setelah non-farmakologi ABCD. Nah, ini ditambahkan ya, apa yang perlu ditambahkan itu di sini adalah menurunkan berat badannya berapa persen gitu ya. Menurunkan berat badan sekian bisa menurunkan sekian ini kolesterol dan sebagainya ya. Coba lihat bawah lagi secara non farmakologi mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Nah sudah ada referensinya, saya kasih kirim ke Elsa dan ACCP dan konsensus untuk tata laksana hiperlipidemia ya dari Perkemi. Itu sudah bisa baca ya, di situ ada persentase untuk atau berapa gramnya ya penggunaan sterol atau pansterol dan seterusnya untuk meningkatkan
antioksidan yang dikonsumsi sehingga mengurangi lemak darah. Coba lihat ke bawah lagi. Terus bawah lagi nih. Oke, terus ya. Efikasi dan efek samping. Ya, ini oke nih. 50% LDL ya. Merongkang ini udah ya. Ini oke nih ya, yang sepanjang jalan ini. Tapi lebih gampangnya lagi lihat di ACCT. Itu sudah lengkap untuk semuanya. Tapi untuk nanti kan ada simvastatin juga, ada atorvastatin, ada rosuvastatin, ada beberapa jenis statin gitu ya. Kenapa dipilihnya atorvastatin? Sudah bisa cek dari efikasinya gitu. Dengan sekian jumlah dosisnya atorvastatin, kemampuannya untuk menurunkan LDL lebih tinggi daripada simvastatin dengan dosis yang mendekati sama gitu ya. Sehingga efikasinya lebih tinggi. Dan efek sampingnya untuk miolisisnya itu lebih rendah simvastatin. Ya, ini bawah lagi. Oke, ini sudah ya, habis ya. Ya, diskusi kita hari ini sudah dimulai gitu ya per kelompok ya. Silakan kelas ya. Berarti ini sudah selesai ya untuk yang kelompok ini. Ya. Jadi tujuan saya ya mungkin yang lain ada yang berbeda dari yang kelompok 6 ini, tapi saya rasa sebagian besar seperti ini ya model pembahasannya. Nah, tolong tambahkan ya dalam pembahasan dari pemicu yang diberikan dalam pertanyaan skenario 3 ini, saudara pengklasifikasiannya diperbaiki, kemudian buat dalam suatu prediksi faktor resiko dari kasus ini gitu ya. Jadi resiko akan terjadinya penyakit kardiovaskular itu bisa diprediksi dari nilai-nilai kolesterol tadi gitu ya. Jadi nilai LDL, nilai TG, nilai HDL, kemudian faktor usia, jenis kelamin, kemudian lifestyle itu sudah masukkan dalam premium table ya. Itu ada dalam saya silakan googling. Ya, jadi itu merupakan suatu prediksi gitu ya. Sekian tahun, sekian persennya itu akan menimbulkan kejadian gangguan kardiovaskular. Jadi kelainan lipid ini tidak dianggap sepele ya, karena kelainan lipid ini di mana metabolisme lipid itu tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, cenderung tinggi atau borderline high. Kan ya untuk yang interaksi obat itu kasus pada pasien yang memang sudah menjadi perjalanan penyakitnya itu karena mengabaikan nilai kolesterol itu gitu ya. Menimbulkan